Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 3. Adapun nama kelompok kami sebagai berikut: 1. Ahmad Dani Prasetyo, 2. Aditya Arafi, 3. Ainun Qurratul A'yun, 4. Kamila Umi Sayyida, 5. Tirza Ananda Yulia Putri, dan yang terakhir Yeni Fitriyanti Kasanah. Baik, kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Mungkin sebagian dari kita sudah seringkali mendengar tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah salah satu bahasan dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains. Siklus hidrologi ini adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Siklus ini mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi. Karena adanya siklus inilah, ketersediaan air di bumi bisa selalu terjaga. Dan karena siklus hidrologi inilah, keseimbangan ekosistem di bumi bisa selalu terjaga. Tahapan-tahapan siklus hidrologi. Sebuah siklus pastilah mempunyai beberapa tahapan yang berangkai. Tahapan-tahapan tersebut apabila tergabung antara satu dengan yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah siklus. Dengan kata lain, siklus ini terjadi karena adanya tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain dan bentuknya memutar. Siklus hidrologi ini setidaknya mencakup 9 tahap, yakni evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Agar lebih jelas masing-masing tahapan tersebut, mari kita uraikan bersama-sama. 1. Evaporasi. Tahapan pertama dalam siklus hidrologi ini adalah evaporasi. Evaporasi merupakan istilah lain dari penguapan. Penguapan yang mengawali terjadinya siklus hidrologi adalah penguapan dari air yang ada di bumi seperti samudra, laut, danau, rawa, sungai, bendungan, bahkan di area persawahan. Semua air tersebut akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Hal inilah yang disebut dengan evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini akan mengubah bentuk air yang semula cair menjadi uap air yang berwujud gas. Karena menjadi wujud gas, hal ini memungkinkan bahwa gas tersebut dapat naik ke atas atau ke atmosfer karena terbawa oleh angin. Semakin panas sinar matahari yang diterima, maka akan semakin banyak air yang berubah menjadi uap air dan semakin banyak pula yang terbawa ke lapisan atmosfer bumi. 2. Transpirasi. Selain evaporasi, ada bentuk penguapan lainnya, yakni penguapan yang berasal dari jaringan makhluk hidup. Penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup ini disebut sebagai transpirasi. Transpirasi ini terjadi di jaringan hewan maupun tumbuhan. Sama halnya dengan evaporasi, transpirasi ini juga mengubah air yang berwujud cair dari jaringan makhluk hidup tersebut menjadi uap air. Uap air ini juga akan terbawa ke atas, yakni ke atmosfer. Namun, biasanya penguapan yang terjadi karena transpirasi ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil daripada penguapan yang terjadi karena evaporasi. 3. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa evapotranspirasi ini merupakan total penguapan air atau penguapan air secara keseluruhan, baik yang ada di permukaan bumi atau tanah maupun di jaringan makhluk hidup. Dalam siklus hidrologi, evapotranspirasi ini sangatlah mempengaruhi jumlah uap air yang terangkut ke atas atau ke atmosfer bumi. Tahap sublimasi. Sublimasi merupakan proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air.
tanpa harus melalui proses cair terlebih dahulu. Sublimasi ini juga tidak sebanyak penguapan atau evaporasi maupun transpirasi. Namun meski sedikit, tetap saja sublimasi ini berkontribusi erat terhadap jumlah uap air yang terangkat ke atmosfer. Dibandingkan dengan evaporasi maupun transpirasi, proses sublimasi ini berjalan lebih lambat daripada keduanya. Tahap kondensasi. Kondensasi merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Ketika uap air dari proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan sublimasi sudah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud ini terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah saat berada di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk tersebut akan saling mendekati satu sama lain dan bersatu hingga membentuk sebuah awan. Semakin banyak partikel es yang bersatu, maka akan semakin tebal dan juga hitam awan yang terbentuk. Inilah hasil dari proses kondensasi. Sekarang proses adveksi. Adveksi terjadi setelah partikel-partikel es membentuk sebuah awan. Adveksi merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, namun masih dalam satu horizontal. Proses adveksi ini terjadi karena adanya angin maupun perbedaan tekanan udara, sehingga mengakibatkan awan tersebut berpindah. Proses adveksi ini memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer yang berada di lautan menuju atmosfer yang ada di daratan. Selanjutnya proses presipitasi. Awan yang telah mengalami proses adveksi tersebut selanjutnya akan mengalami presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi merupakan proses mencairnya awan hitam akibat adanya pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada tahapan inilah terjadi hujan, sehingga awan hitam yang terbentuk dari partikel es tersebut mencair dan air tersebut jatuh ke bumi menjadi sebuah hujan. Namun tidak semua presipitasi menghasilkan air. Apabila presipitasi terjadi di daerah yang mempunyai suhu terlalu rendah, yakni sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Awan yang banyak mengandung air tersebut akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran-butiran salju tipis. Hal ini dapat kita ditemui di daerah yang mempunyai iklim subtropis, di mana suhu yang dimiliki tidak terlalu panas seperti daerah yang mempunyai iklim tropis. Runoff. Tahapan runoff terjadi ketika sudah di permukaan bumi. Ketika awan sudah mengalami proses presipitasi dan menjadi air yang jatuh ke bumi, maka air tersebut akan mengalami proses runoff. Runoff atau limpasan ini merupakan proses menggerakkan air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudera. Proses ini menyebabkan air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju ke lapisan hidrosfer bumi. Infiltrasi. Proses selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami runoff. Sebagian dari air tersebut akan bergerak menuju ke pori-pori tanah, merembes, dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses penggerakan air ke dalam pori-pori tanah ini disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air di tanah untuk menuju kembali ke laut. Dalam waktu yang berangsur-angsur, air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana diawali dengan evaporasi, dan itulah kesimpulan dari tahapan siklus hidrologi. Macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terdiri atas beberapa macam. Macam-macam siklus hidrologi ini dilihat dari panjang atau pendeknya proses siklus hidrologi tersebut. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi pendek merupakan siklus yang tidak mengalami proses adveksi.
Uap air yang terbentuk melalui siklus hidrologi akan diturunkan melalui hujan yang terjadi di daerah sekitar laut tersebut. Penjelasan mengenai siklus hidrologi pendek adalah sebagai berikut. Air yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air tersebut akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk tersebut akan menjadi hujan di sekitar permukaan laut tersebut. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Hasil dari siklus hidrologi sedang ini adalah turunnya hujan di atas daratan. Hal ini karena proses adveksi akan membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Penjelasan mengenai siklus hidrologi sedang adalah sebagai berikut. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air yang sudah terbentuk mengalami proses adveksi karena adanya angin dan tekanan udara, sehingga bergerak menuju ke daratan. Di atmosfer daratan, uap air tersebut akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi atau daratan akan mengalami run-off menuju ke sungai dan kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang merupakan siklus hidrologi yang umum terjadi di daerah berikim subtropis atau di daerah pegunungan. Melalui siklus hidrologi panjang ini, hujan tidak langsung berbentuk air, namun turun dalam bentuk salju ataupun gletser terlebih dahulu. Penjelasan mengenai siklus hidrologi panjang adalah sebagai berikut. Air laut yang terkena pemanasan sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air yang telah terbentuk tersebut mengalami proses sublimasi. Kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Awan akan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air dari gletser dan mengalir di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut.